Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di Syarh Ad-Durus Al-Muhimmah li Ammatil Ummah. Dan pada pertemuan sebelumnya, pekan lalu, kita membahas tentang makna surat Al-Fatihah, bahwasanya seseorang itu senantiasa harus menisbatkan setiap apa yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga harus banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang bisa membuat seseorang itu mendapatkan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang itu mendapatkan hidayah dari sesuatu yang sepele, asalnya sepele. Padahal orang-orang, mungkin keluarganya, saudaranya, dan orang di sekitarnya itu sudah berusaha dengan berbagai macam cara agar orang tersebut itu sadar, agar orang tersebut itu segera menyadari kesalahannya, kemudian kembali kepada Allah. Namun ternyata suatu ketika dia disadarkan dengan perkara-perkara yang tidak dia sengaja. Mungkin sepele, akhirnya sadar. Maka ketika seseorang meminta hidayah, hendaklah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika seseorang ingin mengajarkan kebaikan kepada orang lain atau ingin mengkhabarkan, menyadarkan orang lain, hendaklah dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang tafsir surat Al-Zilzalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Dan ingatlah ketika bumi itu digoncang dengan sebuah goncangan yang dahsyat. Ini terjadi kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan menggoncangkan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala akan membuat manusia pada hari itu lari kocar-kacir. Jangankan pada hari kiamat, beberapa hari yang lalu Jogja itu dilanda atau ditimpa dengan gempa bumi 2 kali. Yang pertama adalah 5,2, yang kedua adalah 5,8. Banyak ketika itu orang-orang lari berhamburan ketakutan. Di Ambarukmo Plaza itu banyak orang ketika sedang di mall lari keluar. Begitu juga di tempat-tempat lain, semua lari ketakutan. Padahal gempa yang dialami oleh warga Jogja itu ketika itu 5,2, tidak berpotensi tsunami.
Alhamdulillah sejauh yang saya ketahui tidak ada korban jiwa pada gempa tersebut. Tapi itu cukup sangat membuat seseorang itu benar-benar ketakutan. Orang-orang lari, menghindar, berusaha menyelamatkan dirinya. Maka bagaimana nanti ketika di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala benar-benar menggoncangkan bumi ini dengan segoncang-goncangnya. Jika yang kecil saja sudah membuat kita takut, maka bagaimana pada hari kiamat nanti. Wa ahrajatil ardu athqalaha, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan apa yang ada di perut bumi tersebut. Wa qala al-insanu ma laha, manusia ketika itu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Ada apa gerangan? Apa yang menyebabkan bumi itu hancur? Kenapa apa yang ada di dalam perut bumi Allah keluarkan? Yauma idin tuhaddisu ahbaraha, pada hari itu manusia saling bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka. Bi anna rabbaka auhalaha, ketahuilah bahwasannya kelak manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum, pada hari manusia dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tersebut akan dibongkar segala macam apa yang ada di dalam dadanya, apa yang selama ini dia tutupi. Allah Subhanahu wa taala bongkar, Allah tampakkan. Liyura a'malahum, agar mereka bisa melihat catatan amalnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang melakukan amal sekecil biji dzarrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan begitu pula bagi seseorang yang melakukan amal keburukan, kemaksiatan sekecil biji dzarrah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti juga akan membalasnya. Syekh hafizahullah taala, Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan hadhihi suratul adimatu suratul zilzalah, sesungguhnya surat ini adalah surat yang sangat mulia, yaitu surat Al-Zalzalah. Fiha dzikrul rabbi jalla fi'ula, yang mana Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala yang maha mulia menyebutkan li ahwalil adimati allati takunu baina yaday qiyamis saah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejadian-kejadian kengerian. Ahwal itu adalah kengerian. Jadi kengerian, kegoncangan, kedahsyatan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan allati takunu baina yaday qiyamis saah, yaitu kejadian-kejadian sebelum Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan alam semesta ini kiamat. Jadi ada permulaannya, ada muqaddimahnya. Tidak langsung serta-merta langsung Allah Subhanahu wa taala langsung apa? Menghancurkan. Ada permulaannya. Bagaimana bumi itu hancur, itu ada permulaannya juga. Bagaimana langit itu hancur, ada permulaannya juga. Allah Subhanahu wa taala ketika menghancurkan bumi, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala ketika menghancurkan langit, yang mana langit itu menjadi apa? Atap dunia. Bumi itu sangat luas sekali, besar sekali. Bahkan kita tidak bisa menemukan bumi itu ujungnya di mana, awalnya di mana, ujungnya di mana. Kita tidak bisa menemukan. Dan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghancurkan langit tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menghancurkan langit? Karena langit adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Bahkan sebagian para ahli astronom
Mereka mengatakan bahwasannya bumi itu terjadi perubahan. Dulu ketika saya teliti letaknya, misalnya bintang ini di posisi ini, ternyata bintang tersebut itu berpindah. Maka wallahu taala alam, ada yang mengatakan memang bumi itu Allah luaskan, dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat, wa inna lamusiun. Sesungguhnya kami akan membuat bumi itu luas. Allah meluaskan. Nah, sekarang kita tidak bisa menemukan mana awal langit itu. Awal langit, wa inna lamusiun, maka sesungguhnya kami akan meluaskan langit tersebut. Sekarang sampai detik ini tidak ada satupun manusia yang pernah menemukan awal langit itu di mana dan akhirnya di mana. Allah Subhanahu wa taala jadikan itu semua menjadi permisalan. Agar apa? Agar manusia sadar jika makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar saja sangat mudah Allah musnahkan, apalagi kita manusia. Kita ini dibanding langit itu seberapa sih? Kecil sekali. Allah jadikan langit tersebut retak, kemudian terbelah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan langit tersebut Allah kupas kulitnya. Sebagian ulama mengatakan sebagaimana ketika seorang manusia itu ketika sedang mengelupas kulit kambing, hewan. Maka ketika antum misalnya sedang kurban Idul Adha, jangan hanya membayangkan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi juga ketika misalnya antum nguliti, nanti kelak bumi itu akan dikupas, kulitnya itu akan dikupas oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika manusia itu mengupas kulit hewan. Dan tentunya bagaimana Allah mengupas, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita membayangkan tidak mungkin. Tapi itu hanya sebagai permisalan, sebagaimana seorang manusia itu menguliti kulit hewan. Fa inna mimma yakunu baina yaday qiyamis saah. Dan di antara yang terjadi kelak ketika Allah Subhanahu wa taala di antara kejadian sebelum hari kiamat itu ditegakkan, tazalzulil ard, yaitu bumi itu bergoncang. Dan salah satu tanda kiamat, dekatnya kiamat adalah sering terjadinya gempa bumi. Salah satu tanda dekatnya hari kiamat itu sering terjadi gempa bumi, bencana alam. Dan salah satu faktor yang bisa membuat seseorang itu salah satu faktor yang membuat bumi itu sering terjadi gempa adalah musik. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu taala disebutkan bahwasannya jika musik itu sudah tersebar di suatu kaum, ini secara makna, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim pasukannya, akan sering terjadi gempa. Maka ada orang, loh, mana ada ustadz musik kok disalah-salahin. Maka analoginya begini. Jadi ini ya serius, tapi ada sedikit bercandanya. Karena ada salah seorang Ustaz Khalid Basalamah itu digoreng. Kata beliau ketika menyebutkan potongan hadis bahwasanya salah satu sebab terjadinya gempa itu adalah musik. Akhirnya banyak orang yang sotoi, sok tahu dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada salah satu yang komen,
Nggak pakai dalil, nggak pakai ayat Al-Quran, nggak pakai hadis, cukup kirim gambar. Apa gambarnya? Jadi sound system horeng. Antum mungkin tahu horeng itu jadi apa ya? Sound systemnya itu besar, gede. Dan ini sekarang menjadi banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Ketika musik dangdutan itu sound horeng, atau tahu sound horeng? Itu kalau di setel itu masya Allah full. Bagi antum yang konon ya, wallahu a'lam. Saya dengar katanya kalau di Jawa Timur itu sering seperti itu. Saya tidak tahu. Di Jawa Tengah ya masih dulu zaman saya kecil tuh kalau misalnya acara nikahan itu musik itu bisa full seharian. Bahkan terkadang naudzubillahi min dzalik waktu adzan musiknya masih kencang nyala. Jadi itu full suaranya dikencang-kencangin, dipolin. Dan itu akhirnya memakan korban. Sebagian rumah masyarakat warga sekitar itu kacanya pecah. Nah itu kan terjadi gempa. Nah ini kalau mau dijawab dengan bercanda ya seperti itu. Tapi ala kulli hal, memang hadis Nabi Muhammad SAW itu memang nyata adanya. Wa huwa irtijajuha wa ihtizazuha. Dan maksudnya tazalzulul ard yaitu bumi itu dikoncangkan, yaitu dengan bumi tersebut itu bergeser lempengannya, wa ihtizazuha, kemudian bumi tersebut itu mengalami pergeseran, mengalami goncangan. Nah, itu yang sekarang terjadi. Di Indonesia ini sedang ramai masalah mega. 2 mega sedang ramai di Indonesia. Tapi yang ingin saya bahas adalah mega kedua, yaitu fenomena megatrust. Jadi para pakar ahli itu mengatakan akan terjadi gempa. Ini dugaannya tidak lama. Jadi Indonesia ini dikelilingi oleh fenomena megatrust. Prediksi di beberapa titik itu bisa menimbulkan gempa bumi berkekuatan 8,9 yang paling tinggi. Ada juga yang 8,2 dan itu kemungkinan. Coba bayangkan kalau seandainya naudzubillahi min dzalik itu terjadi. Maka yang perlu kita ingat di sini Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin mengadab suatu kaum atau memberi cobaan kepada suatu kaum itu kecuali ada alasannya. Bukan seseorang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia beralasan, kenapa kok saya, bukan dia. Pertanyaannya dibalik, kenapa kok saya? Berarti saya ada yang salah pada diri saya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu. Allah bisa menunda gempa bumi, bencana alam, sangat mungkin. Atau begitu juga Allah sangat mungkin untuk mempercepat bencana alam, sangat mungkin. Nah, pertanyaan bukan kenapa saya? Loh kok saya? Kenapa kok enggak umat sebelumnya atau setelah saya? Oh, berarti ada yang salah pada diri saya. Maka bencana alam itu dijadikan sebagai muhasabah, bukan cuma bencana alam. Oh iya, itu lempengan bumi bergeser ya wajar. Namanya lempengan bumi bergeser, ya sudah. Ya pasti akan terjadi bencana alam, entah tsunami, entah gempa bumi dan lain sebagainya. Maka faedah apa yang akan diambil? Nggak akan ada faedah seperti itu. Begitu juga ketika seseorang misalnya kena masalah, wah nggak apa-apa, namanya juga saya nggak belajar maka nilai saya jelek. Bukan diambil, oh nilai saya jelek, oh berarti ada yang salah sama saya kurang belajar. Bukan saya nggak belajar ya wajar gitu loh, nilai saya jelek. Tapi kan bukankah di sana ada orang dia nggak belajar tapi nilainya bagus. Tapi ada juga orang belajar nilainya jelek. Maka ketika menghukumi sesuatu ya jangan cuman antum
Nggak apa-apa. Antum anggap seperti itu hanya sekedar ya namanya juga fenomena alam, nggak akan antum bisa mengambil faedah. Mau sampai kapan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha ay iltajjat wahtazzat wa taharrakat. Bumi tersebut itu bergoncang, wahtazzat bergeser, wa taharrakat dan dia bergerak. Bumi itu setiap saat itu melakukan rotasi. Bumi itu melakukan rotasi. Maka bumi itu yang benar mana? Bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Bumi yang mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Tapi yang jelas bumi itu berotasi. Jadi bumi itu berotasi. Maksudnya berotasi seperti apa? Bumi itu berputar. Entah bumi yang mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi. Ala kulli hal. Jadi bumi itu berotasi di tempatnya. Jadi bumi yang kita tinggali saat ini itu berputar. Tapi Masya Allah tabarakallah, kita tidak pernah merasakan tiba-tiba kita bergoyang ke kanan, ke kiri. Kita tidak merasakannya. Dan bumi berotasi itu setiap detik. Kita tidak pernah merasakannya. Nah, ketika bumi tersebut itu taharrakat, bumi itu bergerak, dia keluar dari jalur rotasinya, maka akan terjadi goncangan, akan terjadi tabrakan, akan terjadi kiamat. Itu jika kita analogikan dengan ilmu sains pada zaman sekarang. Bumi itu berrotasi. Maka ketika taharrakat, ya kita percaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin berdusta. Allah yang membuat skenario, Allah yang menciptakan bumi ini. Maka tentu Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang lebih tahu tentang kejadiannya nanti. Nah, ketika bumi itu dia bergerak, dia keluar dari rotasinya, dia keluar dari lintasannya, maka apa yang terjadi? Gempa bumi, goncangan, kemudian bertabrakan. Namun tidak tepat. Sebuah ada sebuah teori yang mengatakan bahwasanya bumi yang kita tinggali ini tercipta karena faktor teori Big Bang. Anda tahu, pernah dengar Big Bang? Jadi Big Bang itu karena bumi ketika itu tercipta karena ada planet-planet lain yang bertabrakan, kemudian ada serpihan-serpihan kecil yang akhirnya serpihan-serpihan tersebut itu akhirnya terkumpul dan membentuk menjadi bumi. Nah, jawabannya itu teori tersebut tidak tepat. Kalau seandainya bumi ini tercipta karena teori Big Bang, harusnya bumi ini banyak hal yang tidak datar gitu loh. Banyak gelonjalan gitu loh. Betapa sering ketika kita jalannya halus. Kecuali yang bikin jalan ya bikin gelonjalan gitu. Jalan kita jalan dimanapun kan enak gitu loh, halus. Harusnya kalau namanya dari pecahan kan ada sana gelonjal, sana gelonjal, sana gelonjal, sana gelonjal. Tahu ya yang gelonjal ya? Ada apalah istilahnya apa? Jadi bumi itu nggak rata, tapi yang terjadi bumi ini rata, halus. Begitu juga tata letak bumi itu harusnya tidak rapi. Kita dapati gunung itu biasanya di dataran mana? Dataran tinggi. Pemukiman warga ada di mana? Dataran rendah. Secara umum. Harusnya kalau itu terjadi karena teori Big Bang, kenapa tidak ada gunung di dataran rendah? Nah kan tabrakan secara tidak sengaja.
Kemudian kalau seandainya karena faktor teori Big Bang, kenapa pohon, tumbuhan di alam semesta ini bermacam-macam? Ada apel, ada stroberi, ada mangga, ada apel, ada alpukat yang secara pohonnya itu mirip, tapi hasilnya beda. Kalau secara tidak sengaja, kalau teori Big Bang, harusnya itu cuma satu macam, nggak bermacam-macam. Maka tidak masuk akal seperti ini. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari perut bumi athqalaha. Apa isinya? Maksudnya akhrajatil ardu ma fi batniha minal amwat. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari perut bumi tersebut itu ma fi batniha minal amwat, dari apa? Mayat. Bukan dikeluarkan dari langit bumi, dari perut bumi itu misalnya apa namanya, gas alam dan lain sebagainya. Enggak, itu juga. Karena yang ada di dalam perut bumi ini itu bukan hanya ada misalnya gas alam, misalnya batu bara dan lain sebagainya, enggak. Termasuk manusia. Manusia itu ada di perut bumi. Nah, salah satu yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah keluarkan orang-orang yang sudah dikubur. Itu dari kuburannya dikeluarkan semua. Wa alqat ma fiha min kunus, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan perbendaharaan yang ada di dalam perut bumi, dari emas, gas alam, batu bara, apalagi apa yang ada di perut bumi? Ada gas alam, bensin, solar, pertalite, pertamak, semua dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minyak tanah, gas LPG, tapi bukan warnanya hijau, gasnya. Batu bara, lahar, Allah Subhanahu wa taala keluarkan semua kelak pada hari kiamat. Wa hadzal ihraju li haula'in nasi minal ard. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ini semua? Agar manusia itu merasa takut. Huwa idzanun biqiyamis saah, dan sekaligus ini sebagai peringatan bahwasannya kiamat akan segera ditegakkan. Wal wuqufu baina yadillah tabaraka wa ta'ala, dan manusia ketika itu akan ingat bahwasannya mereka akan segera berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban. Orang kafir ketika dikatakan nanti akan terjadi hari kiamat, kalian akan dimintai pertanggungjawaban, mana? Kalau seandainya engkau benar wahai Muhammad, ati burhanak. Kalau seandainya engkau benar, maka percepat adab untuk kami. Karena apa? Orang kafir itu menentang, nggak percaya. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau ada termasuk orang yang jujur, fa'tina bima ta'iduna, maka datangkanlah kepada kami apa yang senantiasa engkau janjikan, apa yang senantiasa engkau takut-takuti kepada kami. In kunta minas shadiqin, kalau kamu memang benar-benar orang jujur. Di dalam ayat yang lain, in kunta minal mursalin, kalau seandainya engkau termasuk orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, datangkanlah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memulai hari kiamat tersebut dengan muqaddimah, Allah mengeluarkan apa yang ada di dalam perut bumi. Orang mulai sadar, oh bisa, oh ternyata ini benar, ini yang dulu dijanjikan, ini yang dulu senantiasa diwanti-wantikan. Dan ketika itu dia baru sadar bahwasannya dia selama ini dalam
kesesatan. Maka jangan sampai kita seperti orang kafir. Orang kafir itu nggak akan percaya terhadap apa yang selama ini didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh agama Islam, kecuali apa? Setelah lihat. Maka tidak setiap hal dalam syariat kita ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita rasakan. Enggak. Ini tentunya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hikmah. Kenapa kita, misalnya kan kita dijanjikan setiap orang sholat berjamaah dapat pahala 27 derajat. Kita tidak langsung diperlihatkan. Karena ini untuk ujian, siapakah di antara hamba-Ku ini yang seseorang yang memang dia benar-benar taat, dia benar-benar beriman, dia benar-benar percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, dia benar-benar beriman kepada kitab suci, kepada Al-Quran, maka akan nampak orang-orang tersebut. Sehingga ketika itu orang tidak akan ada yang beralasan, oh saya nggak ada waktu. Memang ibadah itu buat orang pengangguran. Enggak, semua kita semua diberikan waktu yang sama, nggak ada yang beda. Tapi ada di antara kita yang bisa melaksanakannya, ada di antara kita yang nggak bisa. Bukan nggak mampu, nggak mau. Maka kadang ketika kita mendakwahi orang, sebenarnya banyak di antara masyarakat kita ini sudah tahu kok mana yang benar, mana yang salah. Cuman banyak di antara kita itu nggak mau. Nggak mau itu banyak faktor. Nggak mau karena sombong, nggak mau karena gengsi, nggak mau karena macam-macam lah. Nggak mau karena takut penghasilannya berkurang, nggak mau karena ini, nggak mau karena itu. Banyak di antara kita ini sudah tahu. Maka itulah kenapa kita harus sering-sering meminta ihdinas siratal mustaqim. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta jalan yang lurus. Karena sejatinya jalan kebenaran itu banyak di hadapan kita. Tapi betapa banyak orang tidak mau mengambil jalan lurus tersebut. Jalan kebaikan tuh di depan kita. Nggak harus seseorang itu lurus belok kanan, belok kiri, terus belok kanan, belok kiri. Depan kita, depan mata kita. Bahkan ahli maksiat sekalipun sadar apa yang dia lakukan itu salah. Maka ini semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia agar apa? Manusia tidak bisa beralasan, ya Allah saya nggak sempat, ya Allah saya yang ini, ya Allah saya itu. Wa qala al-insanu ma laha. Ketika itu manusia berdiri, Allah bangkitkan min qabrihi ila hasyrihi. Allah bangkitkan manusia dari kuburnya untuk dikumpulkan fi hasyrihi. Apa itu hasyrihi? Hasyrihi itu adalah padang mahsyar. Padang mahsyar di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia min awwaliha ila akhiriha. Dari manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Entah siapa, kita tidak tahu siapakah manusia terakhir itu. Wa wuqufihi baina yaday rabbih madhulan. Dan ketika itu manusia itu semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi madhul. Apa itu madhul? Shock, kaget. Madhul, kaget, shock. Tiba-tiba apa yang dia kerjakan itu teringat, padahal dia dulu lupa. Waduh, saya salah. Saya dulu pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu. Tiba-tiba keburukannya itu muncul dalam pikirannya, dalam benaknya semua. Kenapa saya dulu begini? Kenapa saya dulu begitu? Kenapa saya nggak begini padahal saya bisa untuk seperti itu? Penyesalannya akhirnya muncul. Allah munculkan dalam pikirannya. Madhul.
terpaku. Min hadal amril ajib al-mandharul mahul, karena mereka menyaksikan sebuah pemandangan yang begitu luar biasa yang membuat mereka itu apa? Kaget, shock. Kalau berdecak kagum seseorang, masya Allah, alhamdulillah, dia bersyukur. Ketika melihat sesuatu kejadian yang membuat dia shock, dia akan muncul pada dirinya itu penyesalan. Kenapa saya begini? Dan ini adalah salah satu adab yang Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk manusia. Ketika seseorang melihat sebuah musibah di depan matanya, kemudian dia mengalaminya, itu berbeda dengan seseorang yang mengalami musibah tapi dia tidak melihat musibah tersebut. Maka sungguh berbeda seseorang yang misalnya ketika dia berkendara, kemudian naudzubillah min dzalik, tabrakan di depannya. Itu traumanya panjang, lama. Bahkan bisa jadi seseorang ketika hendak mengendarai kendaraan itu lagi, dia akan tahu enggak mau. Padahal sebenarnya dia sudah ahli, jago berkendara. Tapi suatu ketika Allah takdirkan dia kecelakaan, dan dia melihat kecelakaan tersebut di depan matanya, dia yang mengalaminya, maka akan shock. Berbeda dengan seseorang misalnya dia mengalami kecelakaan tapi dalam kondisi tidur misalnya, tiba-tiba bangun sadar sudah di rumah sakit. Beda, tidak begitu shock. Yang dia rasakan, aduh sakit semua badanku sakit, tiba-tiba misalnya ini luka dan lain sebagainya. Beda dengan orang yang mengalami kecelakaan tersebut, musibah tersebut, dan dia melihatnya. Ini adalah salah satu siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tambahan siksaan. Maka ada sebuah entah hadis atau pepatah mengatakan seseorang yang tertidur ketika di medan perang itu adalah nikmat. Karena apa? Ketika dia sedang berperang, kemudian dia tertidur, tiba-tiba ditebas lehernya, dia meninggal. Nggak sadar, tiba-tiba sudah meninggal. Berbeda seseorang yang tidur di mana? Tidur di mana? Antum kalau tidur di medan perang, tiba-tiba antum tidur ngantuk, meninggal. Antum nggak sadar, lebih enak dibanding misalnya seseorang yang ya dia tidur dalam kondisi yang nyaman gitu, tapi dia disiksa, tidur disiksa, ujung-ujungnya mati. Maka tidur di medan perang itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan, karena seseorang tidak merasakan. Qailan ma laha ma lil ardi hasala laha hadzal ladzi hasal. Dia bertanya, apa yang terjadi? Apa gerangan yang membuat bumi ini Allah hancurkan? Kenapa ini bisa demikian? Ini siksa yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada orang tersebut. Yauma idin, yaitu pada hari kiamat, tuhaddisu ahbaraha. Pada hari tersebut semua yang ada di atas muka bumi ini, tuhaddisul ardu bima kana 'alaiha wa ma fa'alahu an-nasu fauqaha min khairin aw syarrin. Semua yang ada di atas muka bumi ini semuanya akan bersaksi. Semuanya akan mengatakan sesungguhnya telah terjadi kejadian ini, kejadian ini. Bumi yang antum pijak bersaksi bahwasanya dulu di tempat ini fulan bin fulan melakukan sebuah kejahatan. Begitu juga kamar mandi, tanah yang ada di kamar mandi yang
yang seseorang melakukan perbuatan tercela akan bersaksi juga. Dulu di sini terjadi pemerkosaan. Kadang seseorang itu melakukan perzinahan cari tempat-tempat yang sepi. Dan naudzubillahi min dzalik, sempat-sempatnya zina itu di masjid. Kamar mandi masjid akan bersaksi. Begitu juga apa saja yang di atas muka bumi ini semua akan bersaksi. Ya Allah, dulu di atas saya Fulan bin Fulan itu korupsi. Ya Allah, dulu di tempat ini Fulan bin Fulan itu mencela saudaranya. Semua akan bersaksi yang di atas muka bumi ini. Wa hadza fihi annal halda tashhadu bima hasala 'alaiha min ahbalin wa ahwalin wa aqwalin wa a'malin kama bihan nas. Dan ini bukti bahwasanya nanti semua yang ada di alam semesta ini, di atas muka bumi ini, tashhadu bima hasal. Dia akan bersaksi, dia akan memberikan kesaksiannya apa yang sejatinya terjadi di atasnya. Min ahbal, dari kabar-kabar, ahwal, kejadian, akwal, ucapan. Antum dulu ngomong apa? Dulu antum ngapain di sana? Antum melakukan apa? Bumi tersebut akan menjadi saksi. Mungkin antum misalnya antum sembunyi subuh-subuh, antum dibangunkan, antum akhirnya sembunyi di tempat yang tersembunyi, antum Ustadz nyari nggak ketemu, sampai akhirnya antum tertidur bangun jam 9 pagi. Ada itu dulu santri subuh dibangunkan ustadznya, karena masya Allah ustadznya ini memang sedikit killer. Jadi kalau membangunkan, masya Allah, membangunkan bawa satu gayung, kadang satu ember, nggak bangun langsung disiram ke mukanya. Nah, beliau ketika sudah tahu ini ada tanda-tanda ini ustadznya ini mau datang mau bangunin, akhirnya kabur, sembunyi di bawah tangga pojokan, duduk di sana, melanjutkan tidurnya. Ustadznya tidak menemukan. Akhirnya dia nggak ikut halaqah pagi, bangun jam 9, kaget, belum mandi sudah masuk kelas. Karena pelajaran jam 7. Akhirnya sudah 2 jam pelajaran dia ketinggalan. Teman-temannya nggak ada yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Nanti bumi yang dia tiduri itu, dia tidur di sana akan bersaksi, ya Allah, dulu Fulan bin Fulan itu di atasku lari agar tidak dibangunkan sholat subuh ketinggalan, nggak ikut halaqah Quran, terlambat masuk kelas. Seakan-akan detail ya, seakan-akan saya ngalami, enggak. Ini ada dulu. Jadi saya tahu. Karena ketika itu ini kok waktu itu saya jadi kisem ibadah. Orang kok mencurigakan ini. Tak tanya udah sholat belum subuh tadi. Alasan enggak. Akhirnya enggak, dia beralasan. Saya sudah sholat subuh. Di mana? Sholat berapa? Menyebutkan ini. Tapi saya tidak percaya. Karena apa? Saya punya buktinya. Karena ada barang dia yang ketinggalan di sana. Tidak mungkin di tempat yang kalau bahasa Jawanya itu depis tahu ya, nggak tahu istilahnya di sini apa. Jadi tempat yang pojok bawah tangga, ujung sana, tidur di sana, duduk. Ini hati-hati. Orang-orang nggak akan tahu, tapi nanti itu akan bersaksi ketika kita belum bertobat atas apa yang kita kerjakan. Wa hiya syahadatun minha alaihim bi amrillah. Dan bumi tersebut itu akan bersaksi atas apa yang telah dilakukan manusia di atasnya, bi amrillah,
atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bi anna rabbaka auhalaha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya dan Allah mengizinkannya. Bumi yang ketika kita tinggali ini, dia tidak bisa berbicara, tapi nanti di akhirat dia bisa berbicara. Ya Allah, dulu di atas saya ada orang mabuk-mabukan, kemudian membunuh orang dan akhirnya berzina. Dia bersaksi. Maka hati-hati ikhwah sekalian, kurang-kurangilah maksiat, jangan memperbanyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa min ba'di dzalika yakunu halun nasis sudur min ardil mauqif li mulaqatil jazaa'i wal hisab kullu bihasabi amalihi. Kemudian setelah itu keadaan manusia as-sudur. Apa itu sudur? Sudur itu dalam bahasa Jawa, sodul itu depan. Maka dalam bahasa Arab sodrun ini dada. Ada sebagian bahasa Jawa ketika menyebut dada itu sodrun. Sodulmu mana gitu. Jadi saya juga baru tahu. Jadi saya tahu ini belum lama, sekitar 3 tahun yang lalu. Ketika saya mengajar pelajaran bahasa Arab, sodrun itu dada. Oh iya, karena dalam bahasa Jawa sodul itu depan, arah depan. Sodulmu mana? Depanmu mana? Sodulmu sopo? Nah, ternyata entah bahasa Jawa di kota mana itu sodul itu depan. Dan maksudnya di sini halun nasi as-sudul. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari manusia itu min aldil mauqif, pada hari pertemuan yaumul jaza wal hisab, semua akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan. Yasdurun nasu ashtasa. Ketika itu manusia itu muncul dari berbagai macam arah, asnafan, mereka bermacam-macam, wa ajnasan, berjenis-jenis. Ada yang bergerombol, ada yang sendirian, ada yang ada yang ahli maksiat dikumpulkan dengan ahli maksiat semuanya, ahli taubat dikumpulkan dengan ahli taubat, ahli taat, ahli ibadah dikumpulkan dengan ahli ibadah semuanya. Kullu bihasabi amali min khairin aw syarrin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan yasdurun nas. Ini makna yang lain, bukan maksudnya adalah depannya. Jadi nanti anggota badannya itu masing-masing akan bersaksi. Dulu tangannya digunakan untuk apa? Kakinya digunakan untuk apa? Kakinya sering mencelakai orang, misalnya nendang orang, atau sering jegal temannya. Tangannya digunakan untuk apa? Entah memukul atau lain sebagainya. Liyura a'malahum, agar dia bisa melihat dan dia sadar atas apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan dari amal, sawaun kanat al-a'mal al-khairan aw syarran, baik amalan tersebut tuh mau amalan kebaikan atau keburukan, muhsatun alaihim, yang mana amalan tersebut itu semuanya akan dihitung. Wahadal ihsa, dan penghitungan ini atau auditnya ini lil a'mal khairiha wa syarriha, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk, bimathaqilid dzarri yura a'malahum kullaha la yunqasu min amalihim syai'. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengaudit amalan manusia, dari amalan baik maupun amalan buruk, semuanya diaudit dengan sedetail-detailnya audit. Ketika di dunia audit manusia seringkali bisa kita hindari, bisa kita jauhi. Tapi audit Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa lali dari audit Allah Subhanahu wa taala? Tangan kita, ketika kita mengatakan, ya Allah, dulu tangan saya gunakan untuk ketaatan kepadamu, untuk sholat. Tiba-tiba tangan mengatakan, kadzabta walakin fa'alta kada wa kada.
Sesungguhnya engkau telah berdusta. Dulu tanganmu ini engkau gunakan untuk memukul saudaramu. Kemudian ketika ditanya, untuk apa kakimu engkau gunakan? Aku gunakan kakiku untuk melangkah menuju masjid, untuk melangkah kepada jalan-jalan ketaatan. Tiba-tiba sang kaki berkata, kadzabta, sesungguhnya engkau berdusta. Engkau gunakan dulu untuk melangkah menuju jalan-jalan maksiat, tempat-tempat diskotik, narkoba, tempat-tempat maksiat, kumpul-kumpul ghibah. Akan bersaksi semuanya. La min qalilihi wa la min kathirihi. Baik itu mau amalan yang kecil, mau ringan, banyak, semuanya. Summa yunalu thawab alal a'mali salih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala untuk orang-orang yang berbuat amal kebajikan, wal iqab ala amali sayyi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan iqab alal amali sayyi, atas amal as-sayyi. Apa itu? Amal jelek. Faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Darrah dalam bahasa artinya adalah wahidah min sigarin namal. Darrah ini maksudnya adalah anak. Jadi satu anak dari anak semut. Jadi semut yang kecil itu darrah. Ada juga yang mengatakan ini bukan anak semut. Ada yang mengatakan sebesar biji sawi. Ada juga yang mengatakan darrah ini adalah seperti atom. Ala kulli hal, apapun itu yang ada di muka bumi ini, yang di benda yang paling kecil, yaitu darrah. Tapi asalnya darrah adalah biji jagung. Tapi maksudnya darrah di sini adalah sesuatu hal yang kecil, sekecil-kecilnya. Atom itu kecil, saking kecilnya harus dilihat pakai apa? Mikroskop. Kalau biji sawi mungkin kita masih bisa melihatnya ya. Tapi atom itu benda yang paling kecil. Nah itu sekecil apapun. Fal wasnu yawma idin bimasakilid darri fil khairil a'mal wa syarriha. Dan nanti timbangan pada hari kiamat itu akan sedetail itu, sampai hal kecil sekalipun akan ditimbang. Wa hadza fihi tanbihul lil ibad. Maka ini adalah peringatan untuk kita semua. Alla yahqiru minal a'mali khairi syai'an. Hendaklah kita tidak memandang sebelah mata amal kebajikan sekecil apapun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya bisyikki tamrah. Apa itu bisyikki tamrah? Secuil kurma kering. Kurma kering itu secara harga enggak ada harganya. Bahkan banyak kurma-kurma kering itu tamar itu biasanya buat makan onta. Murah. Kurma kering itu murah. Berbeda dengan lutop yang masih basah, itu harganya dia bernilai. Tamar artinya sesuatu hal yang tidak memiliki harga. Itu cuma secuil. Secuil itu enggak setengahnya, secuil kecil. Maka artinya kalau antum masih diberikan Allah Subhanahu wa taala, artinya kalau antum masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berbuat baik, berbuatlah baik. Jangan nunggu nanti. Begitu juga kalau misalnya ada ustadz yang mengatakan nanti benar lagi ada kiamat, harusnya antum nggak fokus untuk cari rumah, villa-villa di pegunungan, beli kuda. Untuk apa? Lah katanya kalau hari kiamat nanti semua orang akan hijrah ke gunung-gunung, semua orang akan beli kuda. Ngapain? Itu kalau seandainya kiamat benar. Tapi seandainya kan itu kiamatnya salah gitu loh.
Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, kalau seandainya engkau tahu besok terjadi kiamat, di tanganmu masih ada biji benih, taburlah. Artinya apa? Berbuat baiklah, tanamlah. Jangan, waduh bentar lagi kiamat, mari kita siapkan beli rumah di villa-villa, di pegunungan, beli kuda. Enggak. Bukan seperti itu. Amal kebajikan sekecil apapun mungkin kerjakan, jangan tunda nanti nggak sempat. Nantilah. Saya tak hafid Qur'annya nantilah kalau sudah usia sekian. Tiba-tiba antum nikah, udah antum bubar. Nggak hafid antum. Nantilah, saya tak ininya nanti, saya tak rajinnya nanti, saya tak tobatnya nanti, saya tak sadarnya nanti. Mau kapan? Nanti tiba-tiba sudah usia tua dan meninggal. Apalagi meninggal nggak ada yang tahu usia kita itu kapan. Bisa jadi nanti, besok, siapa nggak ngerti. Dan meninggal itu tidak mengenal entah dia yang usia 90 tahun atau dia usianya 2 tahun. Ada seseorang meninggal usia 3 tahun. Di sisi yang lain ada orang yang meninggal usianya setelah puluhan tahun. Dan banyak kita saksikan orang-orang yang meninggal usianya di bawah kita. Maka itulah kenapa Rasulullah SAW itu pernah bersabda meminta usianya itu tidak sampai tua, tidak sampai usia pikun. Kenapa? Kalau sudah tua pikun itu siksaan. Coba bayangkan antum meninggal, antum melihat orang yang meninggal itu usianya bisa jadi setengahnya antum. Setelah antum hidup 70 tahun, tiba-tiba antum tetangga sebelah rumah yang setiap hari antum ngobrol meninggal, usianya baru 20 tahun. Antum melihat itu, Masya Allah, saya sampai segini gak mati-mati. Karena apa? Pikun itu salah satu cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hambanya. Pikun, usia panjang. Jangan dikira usia panjang itu enak, enggak. Kalau seandainya seseorang menginginkan usia panjang yang bermanfaat. Lah untuk apa usia panjang? Cuman melihat orang-orang yang di bawahnya itu meninggal. Siksaan itu seperti itu. Meminta usia panjang itu enggak tercela. Tapi ketika antum meminta usia panjang yang berkah. Kalau tidak berkah, isinya itu adalah adab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bagaimana setiap hari ngobrol, pagi, siang, sore ketemu. Besok ternyata tetangga kita meninggal. Usianya jauh di bawah kita. Gak ada setengah usia kita. Namanya orang sudah tua, pikun, itu gak enak. Kadang naruh barang lupa, kadang sholat perlu diingetin. Maka sebelum kita ini pikun, sholat gak usah perlu diingatkan. Waktunya sholat. Kalau misalnya antum capek, waduh saya capek banget ini hari ini, antum ngomong sama temennya, nanti tolong bangunin saya mau tidur 10 menit, saya mau tidur 5 menit, saya mau tidur 20 menit, masih ada waktu sebelum adzan. Karena kalau orang sudah pikun enggak enak. Kadang ada orang sudah tua, habis mandi keluar dari kamar mandi, lupa handuan, jalan-jalan setelah itu. Tapi kan enak Ustadz, namanya orang pikun tuh enggak dihisap dosanya. Iya. Tapi apa antum mau akhir hayat antum seperti itu? Memang orang yang pikun Rafi'al Qalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah angkat catatan amalnya. Sesuatu yang di luar kendali dia, Allah enggak anggap itu sebagai dosa. Tapi apa kita mau akhir hayat kita seperti itu? Habis mandi keluar dari kamar mandi, enggak handuan, jalan-jalan. Ada orang seperti itu. Enggak harus nunggu gempa, enggak, banyak orang seperti itu. Bahkan tiba-tiba mohon maaf buang air kecil, enggak sadar, enggak kerasa, tiba-tiba lihat bawah sudah basah. Kadang buang air besar,
nggak kerasa seperti itu. Dan kira-kira kalau sudah orang manusia sudah kondisi seperti itu, siapa yang mau mendekat? Siapa yang mau merawat? Terkadang anak sendiri aja lari, nggak mau. Maka kalau antum mau meminta umur yang panjang yang berkah, bukan hanya sekadar umur panjang. Faman ya'mal mithqala dzarratin ay min khairihi khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin ay min syarri syarran yarah. Maka barang siapa yang dia melakukan amal sekecil biji dzarrah, amal kebaikan khairan yarah, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan sekecil biji dzarrah dari keburukan, maka dia akan mendapati uqubatan ala a'malihi jazaa'an wifaqa. Maka dia akan mendapatkan balasan atas amalnya jazaa'an wifaqa, sesuai dengan yang pernah dia kerjakan. Wa hadza fihi tahdir minal istihanah bil muhaqqiratid dunub. Dan ini peringatan bagi kita semua, jangan sampai kita ini meremehkan dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil, dosa kecil ditumpuk lama-lama menjadi dosa besar. Karena dia istihanah, dia meremehkan, nggak apa-apa, sesekali tapi sering. Lama-lama antum ketika sudah terbiasa, antum menganggap itu hal yang biasa. Nantilah sholat tunda dulu, nantilah. Lama-lama antum nggak sholat udah biasa. Bukan sebuah kesalahan. Bahkan bisa jadi orang ketika melihat seperti itu, orang yang sholat tepat waktu malah yang salah. Paling salah dia. Karena sebab apa? Sebab dia meremehkan. Apa kita tidak tahu gunung itu asalnya dari sebiji kerikil lama menjadi gunung. Begitu juga dengan dosa. Dosa besar itu enggak langsung orang langsung tiba-tiba bunuh orang, enggak. Atau tiba-tiba orang langsung berzina, enggak harus. Bunuh orang itu kan dimulai dari hal-hal yang kecil, suka mengejek, merendahkan, menjatuhkan harga diri manusia. Lama, keseringan, akhirnya mulai menciderai, mulai melukai. Lama-lama kemudian tidak sengaja membunuh. Saya nggak sengaja membunuh, nggak ada. Itu ada tahapannya seperti itu. Nggak mungkin orang tiba-tiba melakukan dosa besar kecuali ada muqaddimahnya, ada permulaannya. Dosa seperti itu. Begitu juga orang menjadi orang baik itu nggak mungkin tiba-tiba orang langsung taat, alim gitu. Enggak, ada permulaannya. Ada pembiasaan-pembiasaan yang perlu dia biasakan. Maka seseorang ketika sudah terbiasa melakukan amal kebajikan, insya Allah akan naik bertahap. Lama-lama kecanduan. Begitu juga seseorang yang melakukan maksiat kecil, lama-lama biasa kecanduan. Maka inilah perlunya seseorang itu membiasakan sesuatu yang baik. Kebaikan itu dibiasakan. Dimulai dari hal yang kecil. Kalau tidak dibiasakan, akhirnya apa? Nanti kita menganggap kebaikan tersebut adalah kesalahan. Begitu juga ketika kita membiarkan kesalahan, nggak apa-apa, kecil, lama-lama itu menjadi wajar. Nggak apa-apa. Korupsi kan juga begitu. Kecil, nggak apa-apa. Lama-lama jadi koruptor. Nggak mungkin orang langsung tiba-tiba jadi koruptor kelas kakap gitu. Nah, telat masuk ke kantor, kemudian memanipulasi nota kosong kecil, 1.000, 2.000, sukses 5.000, 10.000, lama dibengkakkan jadi miliaran, triliunan. Sadar orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratil a'mal." Hendaklah kalian waspada atas amalan-amalan yang kecil.
fa innalaha minallahi taliban, karena sejatinya kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seseorang yajtanibut dunub, seseorang hendaklah dia menjauhi dosa kabiraha wa saghiraha, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Wa in waqa'a fi syai'in minha, kalau seandainya seseorang itu terjatuh ke dalam kesalahan, badara ila taubah, hendaklah dia segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal inabah ilallah, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mengakui dosanya. Jangan sampai dosa yang kita kerjakan ini kita anggap biasa. Lama-lama kita akan kecanduan, lama-lama kita akan menjadi pelaku maksiat, dan lama-lama kita akan menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.